satu di antara alasan kenapa kita harus berbahagia ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah karena bulan ini waktunya untuk kita meleburkan dosa-dosa kita, waktunya untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu di antara nikmat yang banyak disyukuri sekalipun oleh mereka para pelaku maksiat adalah nikmat ditundanya ajal, dipanjangkannya umur, dan dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Kenapa berbahagia dengan pertemuan bulan suci Ramadan ini? Walau ternyata tidak kita sadari sudah masuk hari yang ke-17, ya, dan begitulah waktu berlalu sangat cepat. Kita sadari atau tidak, waktu itu akan terus berputar. Kita gunakan atau tidak, waktu itu akan terus habis, dan pada akhirnya waktunya akan habis dan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para imam rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara alasan kenapa kita harus berbahagia ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah karena bulan ini waktunya untuk kita meleburkan dosa-dosa kita, waktunya untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah banyak membebaskan hamba-hambanya di siang hari Ramadan di bulan ini dari catatan nama-nama yang sejatinya ditetapkan sebagai penghuni neraka. Allah bebaskan, Allah ampunkan, Allah berikan ampunan kepadanya. Kemudian di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, yang artinya bahwa peluang masuk ke dalam surga ini sangat lebar, sangat luas. Maka sungguh rugi orang yang sudah dibukakan pintu terus dia tidak masuk. Itu orang yang rugi. Pintu sudah dibuka semua, terus kita tidak masuk. Maka ini orang yang sangat rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Kalau Ramadan tiba maka pintu surga dibuka. Ya. Lalu bagaimana cara masuk? Karena untuk masuk ini butuh kunci. Kunci-kunci surga itu adalah dengan ketaatan yang kita persembahkan. Baik dengan sholat 5 waktu yang kita jaga. Oleh karena itu di antara ilmu yang harus kita ketahui di bulan Ramadan adalah mengetahui amalan-amalan yang nilainya sangat besar, kedudukannya sangat tinggi. Ibaratnya kita ini kalau berbicara bisnis, kalau kita bisnis pasti kita akan memilih dan mengambil proyek yang untungnya paling besar, kan gitu. Itu kalau kita berbicara dunia. Kalau kita dihadapkan dengan urusan dunia, pasti kita akan cari yang untungnya besar. Itu dulu. Ada beberapa proyek nih, tender, mana yang paling besar, itulah yang akan kita ambil. Kalau kita berbicara agama, berbicara tentang akhirat ini di bulan yang mulia ini, maka kita seyogyanya seharusnya berpikir juga demikian. Berpikir bahwa di bulan ini Allah menyiapkan proyek-proyek besar dengan pahala besar dan keuntungan yang sangat besar. Dan itulah yang harus kita ketahui. Ya, saya sebutkan saja. Yang pertama, apa yang harus kita prioritaskan? Apa yang harus kita targetkan mendapatkan keuntungan besar? Yang pertama adalah tentu sholat 5 waktu. Ya, sebagian kita mungkin fokus dengan ibadah-ibadah lain dan tidak fokus dengan ibadah-ibadah yang wajib ini. Padahal ibadah wajib tentu pahalanya jauh lebih besar dan harus lebih mendapatkan perhatian dari kita. Oleh karena itu, yang pertama harus kita jaga di bulan ini adalah sholat 5 waktu kita. Mulai dari kekhusyuannya, ketumakninahannya, bacaannya, ya, semuanya, agar betul-betul kita mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah salat kita. Bukan buru-buru, bukan tergesa-gesa, atau bacaannya tidak sempurna. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua,
amalan yang mendapatkan kedudukan sangat mulia dan harus menjadi prioritas kita itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus saja. Kalau itu yang kita lakukan maka semua orang bisa, ya. Karena ternyata di sana ada orang-orang yang puasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nabi kita mengatakan rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya itu kecuali lapar dan haus. Kenapa? Alasannya saya sebutkan dalam hadis, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berpuasa namun dia tidak menahan lisannya dari berkata dusta. Jadi masih suka dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Yang kedua, ya, al-laghu wa rafas. Orang yang masih sering menghabiskan waktu di siang hari Ramadan dengan perbuatan yang sia-sia. Misalnya cerita dari timur ke barat, selatan ke utara, sesuatu yang tidak bermanfaat, cerita, duduk ngobrol sama teman, ya, atau menghabiskan waktu dengan perkara sia-sia, nonton sinetron, nonton drakor, nonton televisi, main game. Ini perkara sia-sia, ya. Maka ini bisa membuat ibadah puasa kita tidak bernilai apa-apa. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita pengen banyak ngomong? Karena memang ya menurut penelitian ahli komunikasi, perempuan itu, ibu-ibu itu dalam sehari harus mengeluarkan 25.000 kata. Nah, ini menurut dosen komunikasi. Kalau bapak-bapak 7.000 kata. Jadi wajar kalau ibu-ibu memang, dan kalau nggak dikeluarkan itu pusing kepala. Ya. Nah, bagaimana cara melampiaskan kebutuhan bicara itu? Dengan tilawah Al-Quran, ya, dengan berzikir misalnya. Ini bisa mencukupi kebutuhan, ya, kebutuhan ngobrol kita. Baik. Kemudian apa lagi? Rafas. Rafas itu adalah perkataan yang keji, baik ghibah, yang mencaci maki, atau cerita-cerita yang mengarah kepada, ya, yang membangkitkan syahwat. Maka ini adalah ar-rafas yang membuat ibadah puasa kita bisa menjadi hilang pahalanya. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus menjadi target kita di bulan yang mulia ini, yang harus betul-betul kita waspada, mengerjakannya harus dengan sempurna, syarat dan rukunnya kita jaga. Yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam di bulan Ramadan khusus itu dianjurkan di awal malam. Kalau di luar Ramadan kita dianjurkan sholat qiyamul lail di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Tetapi di bulan Ramadan kita dianjurkan sholat tarawih di awal malam, dan itu sama dengan qiyamul lail. Ya, jadi sholat qiyamul lail itu namanya sholat tarawih, sama dia maknanya. Ya. Nah, sholat tarawih dikerjakan di awal malam khusus di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam sampai selesai witir, sampai salam, dicatat baginya sholat semalam penuh. Ya, jadi kalau kita sholat tarawih, usahakan sampai selesai, ya, sampai salam, karena sudah dicatat sholat semalam suntuk. Dan tentu pahalanya sangat utama. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholat qiyamul lail. Afdolus sholat ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling utama kedudukannya setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat qiyamul lail. Dan masuk di sini adalah sholat tarawih atau sholat qiyamul lail yang kita kerjakan di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, amalan yang harus kita target, kita jaga kualitasnya agar kita mendapatkan pahala sempurna setelah qiyamul lail apa?
yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, harus punya target khatam minimal berapa kali? Minimal ya minimal kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada minimal 1-2. Kalau kita melihat panutan kita siapa? Misalnya madhab kita di Indonesia ini kan madhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kalau masuk Ramadan beliau memfokuskan diri diantaranya tilawah Al-Quran, hatam sampai 60 kali hatam. 60 kali hatam dalam bulan suci Ramadan. Berarti sehari harus 2 kali hatam sehari. Bisa nggak? Oh, berat Ustaz. Itu kan ulama, gitu ya. Kalau kita jawabannya begitu, itu ulama, ya, maka saya akan berikan bantahannya. Ternyata ada yang bukan ulama dari kalangan manusia di zaman kita yang bisa. Ya, tepatnya adalah salah seorang mahasiswa dari Istiba Makassar tahun lalu. Ya, nanti bisa dicari informasinya. Tahun lalu menghatamkan tilawah 60 kali hatam. Itu dari Istiba Makassar. Ya, dan itu infonya valid. Tahun lalu, nanti bisa dicek lagi siapa namanya, dapat hadiah haji, umroh dan seterusnya. Dia menghatamkan 60 kali hatam. Dalam sehari 2 kali hatam. Tapi memang ya handphone ditinggalkan, ya. Makan pun waktu berbuka sedikit, tidurnya sedikit. Nah, kalau kita ini ba'da subuh ambil selimut lagi, tarik bantal lagi, tidur, ya kan? Apalagi kalau misalnya di waktu libur, ya mungkin kita terus sampai siang. Baik. Masya Allah. Mana ibunya ini? Ya. Diajak main di luar boleh. Dikasih kue dulu boleh. Baik ya. Jadi tilawah. Nah, minimal kalaupun tidak ya minimal 2 kali hatam. Sekarang sudah hari keberapa ini? Hari 17. Berarti minimal sudah sekali hatam. Kalau kita mau sekali hatam, berarti dalam sehari harus 1 juz hitungannya. Sekarang sudah hari 17, berarti sudah 17 juz harusnya. Harusnya. Sudah berapa juz dulu? Bapak-bapak, ya. Kalau mau 2 kali hatam, berarti hari ini sudah harus sekali hatam plus sudah dapat berapa juz nih? Dapat 4 juz atau 6 juz ya. Karena sudah hari kedua ya 4 juz, sudah harus 4 juz berarti hari ini. Ya. Nah, itu kalau mau 2 kali hatam. Kalau tidak hatam, maka kita tergolong orang yang sangat rugi. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim itu nilainya 10 huruf sampai 700. Jadi kalau alif lam mim 700 kali 3 2100 pahala. Baru alif lam mim. Bisa bayangkan kalau sehari 1 juz minimal ya, atau 2 juz dalam sehari ya, 30 hari 2 kali hatam. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Bahkan disebutkan perdagangan yang tidak akan rugi. Allah mengatakan alladzina yatluna kitaballah, ya, bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an tijaratan lan tabur, dia sedang berbisnis dengan Allah dengan bisnis yang tidak akan rugi. Karena setiap hurufnya nilainya 700. Apalagi kalau banyak kita baca. Baik. Kemudian berikutnya, amalan yang bisa kita targetkan di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dan kedudukan yang sangat tinggi adalah sedekah. Ya, sedekah. Sedekah ini ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakatul mal. Ya, sedekah itu artinya harta yang kita keluarkan. Jadi dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan zakat dengan istilah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara, istilahnya sedekah. Jadi sedekah yang wajib adalah zakat mal. Zakatul mal ini ada 8 harta yang wajib dizakati. Apa yang pertama? Emas dan perak, uang kertas, kemudian perdagangan,
peternakan, pertanian, kemudian pertambangan, dan ya rikaz, harta karun atau harta temuan. Baik, saya hitungkan saja singkat ya. Mungkin bagi yang punya harta nih. Bagaimana cara hitung zakatul mal, uang? Ya. Syaratnya adalah mencapai haul dan nisab dan tidak punya hutang dan harta milik sendiri. Ya, pertama, jadi kalau masih punya cicilan berarti nggak wajib zakat. Ya, jadi kalau masih punya cicilan rumah, mobil, kalau kita punya uang lebih, itu dulu yang wajib diselesaikan, hutangnya. Baik, saya hitungkan ya. Pertama, perhatikan syaratnya. Syaratnya adalah mencapai haul sudah setahun, umur harta itu setahun. Yang kedua nisab. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Patokan itu. Jadi standar nisab itu patokan. Takaran minimal wajib zakat itu adalah emas 85 gram. Sekarang emas itu harganya 1.600.000. Benar enggak Ibu? Masya Allah, benar ya. 1.600.000 per gram ini emas murni. 16 kali 85 berarti berapa juta? Tolong kali. 1.600.000 kali 85 dapatnya berapa? Berapa juta? Berapa ratus? 136. Berarti perhatikan, kalau kita punya uang di brankas atau di ATM nilainya 136 juta dan itu sudah ngendap setahun, yaitu uang sudah ngendap setahun dari Ramadan tahun lalu, nilainya itu 136 juta, ya, maka keluar zakatnya 2,5%. Tinggal dikalikan 2,5%-nya berapa? Nggak banyak. Itu cara hitungnya. Dengan syarat nggak punya hutang, ya, nggak punya hutang. Jadi kalau masih ada hutangnya, hutang dulu yang wajib dibayarin. Baik ya, itu cara menghitung zakat dulu. Nah, kalau bagaimana gaji bulanan? Nah, baik, caranya seperti ini. Kalau gaji kita 10 juta per bulan misalnya, atau penghasilan kita adalah 10 juta, kemudian kebutuhan pokok wajib satu bulan itu berapa? 5 juta. Berarti kita nge-save 5 juta ya per bulan. 5 juta dikali 12 dapat berapa juta? 60 juta. 5 kali 12 60 juta. Sudah mencapai nisab emas belum tadi? Belum ya. Berarti belum wajib zakat. Begitu. Tapi kalau penghasilan kita per bulan misalnya sampai 20, intinya tadi patokannya emas. Jadi tanya dulu sama toko emas berapa emas murni sekarang. Baru lihat harta kita. Kalau belum berarti belum wajib zakat. Baik. Kita lanjutkan. Sama, takaran yang lain sama. Perdagangan juga seperti itu. Kecuali pertanian itu lain sendiri. Kita lanjutkan. Namun ada sedekah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sedekah sunnah, memberikan iftar, ya, atau bersedekah untuk fakir dan miskin, untuk fisabilillah, para penuntut ilmu, para dai, ya, itu bisa kita infakkan dari harta terbaik kita. Kenapa kita harus berinfak? Ini alasannya. Tahukah kita bahwa permintaan terakhir dari orang yang hendak dicabut nyawanya oleh Allah itu adalah sedekah. Jadi kalau ada orang sedang terbaring mau sakaratul maut, nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut, itu yang diminta cuma satu. Cuma kita kan nggak tahu, yang sehat ini kita nggak tahu dia mau apa. Tahukah kita? Mintanya cuma satu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, laula akhbartani, ketika datang kematian pada salah seorang di antara kita, maka dia akan mengatakan laula akhbartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, tangguhkan ajalku sebentar saja, sedikit saja. Ini angan-angan orang yang mau dicabut nyawanya. Apa mintanya? Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Itu ininya. Kenapa sedekah? Kau tidak pengen puasa, kau tidak pengen sholat, kau tidak pengen haji atau apa? Karena ibadah yang
mandiri, dia pahalanya terhenti ketika dia meninggal dunia. Pahala sholat selesai ketika kita meninggal. Membaca Al-Quran selesai pahalanya ketika kita meninggal. Pahala apa lagi? Ya, pahala sholat, pahala membaca Al-Quran, semua berhenti kecuali pahala sedekah. Ya, sedekah itu walau orang sudah meninggal dunia, dia akan terus mengalir sampai hari kiamat. Itulah kenapa di bulan yang mulia ini kesempatan kita untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Keluarkan harta yang sudah kita kumpulkan. Ya, orang yang beriman sebelum masuk Ramadan, ini kan sudah setengah Ramadan ya, Masya Allah ya, sudah setengah Ramadan. Kita harus punya target berapa juta yang mau kita belanjakan di jalan Allah, bukan belanjakan di mall. Karena di Ramadan ini kesempatan kita berbisnis dengan Allah, berjualan dengan Allah, dengan cara infak tadi, sedekah. Ya, 11 bulan Allah sudah kasih kita kesempatan kerja. Dari bulan Syawal tahun lalu, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Syawal, seterusnya sampai Ramadan kita kerja setiap hari, pagi, sore, sampai malam, kadang lembur, ya kan? Lalu hasilnya disinilah kesempatan kita untuk menginfakkan harta itu. Kalau kita masih mengatakan Ustaz kita nunggu gaji 11 bulan kemarin kerja tiap hari, itu kemana hasilnya? Ya, habis, berarti nggak berkah, kan gitu. Karena berkah itu artinya apa? Harta yang berkah itu artinya adalah luzumul khair wa ziyadatul khair. Tetapnya kebaikan dan terus bertambah. Kalau misalnya memang habis untuk diinfakkan, sudah berkah berarti. Tetapi kalau habis nggak tahu kemana, infak juga kurang misalnya, ya, ternyata habis, nah berarti tanda-tanda indikasi harta kita kurang berkah. Jadi berkah itu indikasinya cuma dua, tetap dan terus bertambah kebaikan. Umur kita berkah, apa tanda umur kita berkah? Umur kita bertambah, kebaikan juga bertambah. Itu berkah. Jadi kalau umur kita sekarang sudah masuk 40, ternyata ibadah kita belum bertambah-tambah, stagnan, jalan di tempat begitu-begitu saja, maka ini tanda bahwa umur kita tidak berkah. Baik, Ikhwatul-Iman rahimani warahmatullah. Kemudian apalagi setelah sedekah yang bisa kita targetkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Ya, yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya permohonan, permintaan di bulan Ramadan ini, di hari-hari Ramadan ini adalah waktu yang paling istimewa. Nabi kita mengatakan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya kalau dia minta tidak akan ditolak, pasti dijawab. Apa itu? Ya, dakwatul madlum. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau kita ini sebagai pejabat, ya, melayani masyarakat, misalnya tugasnya kita layani dengan sepenuh hati. Mohon maaf ini terkadang saya bingung ya, yang melihat sebagian instansi yang lain, bukan di sini, ya. Bukankah bahwa kita ini sudah diberikan upah yang layak oleh negara untuk melayani masyarakat? Tetapi sebagian instansi kalau kita mau melakukan pelayanan masih harus keluarkan uang lagi. Instansi yang lain, tentu ini adalah kedoliman. Upah yang sudah kita dapatkan itulah yang harusnya kita melayani masyarakat. Jadi nggak perlu kita mengambil keuntungan lagi dari yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, doa siapa yang tidak akan tertolak? Yaitu ya as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Ini adalah doa yang sangat mustajab. Apapun yang kita minta Allah akan kasih. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti dijawab. Pasti. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah berdoa bertahun-tahun dari ijabah. Allah mengijabah doa kita dengan 3 cara. Tinggal bisa kita evaluasi sekarang. Yang pertama, Allah kasih langsung sesuai permintaan. Kita minta rumah, Allah kasih rumah.
Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Ini yang pertama. Tetapi ternyata kita minta enggak dikasih sesuai apa yang kita minta. Nah, bisa jadi yang kedua. Apa itu yang kedua? Ya, yaitu Allah hindarkan kita dari keburukan. Kita minta A, yang A ini nggak dapat. Ternyata Allah jauhkan kita dari penyakit. Kita sehat terus, alhamdulillah, nggak bolak-balik rumah sakit. Bisa jadi kita minta jabatan, ya Allah nggak kasih. Kenapa? Bisa jadi kalau kita naik jabatannya, kita jadi takabur, jadi muncul sifat sombong, jauh dari Allah, ya tidak lagi ingat kepada Allah. Maka kita bisa berbahaya. Ini Allah jauhkan. Atau yang ketiga, bisa jadi ya Allah tangguhkan apa yang kita minta dan Allah simpan nanti di akhirat sebagai balasan. Baik, oleh karena itu perbanyak doa di waktu mustajab ini. Masih ada waktu berapa menit? 1 menit ya. Baik, waktu 1 menit ini saya cukupkan ya. Kita pun tidak buka saya tanya jawab karena ini waktu yang mustajab untuk doa. Jadi kita gunakan waktu yang tinggal beberapa menit lagi ini untuk kita berdoa masing-masing ya di waktu yang mulia ini, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sore ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menambah semangat motivasi untuk kita bisa maksimal di sisa Ramadan yang masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.